Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, tertulis di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 10. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dukoni gabitogu marohamuna di bagasat Tuhani, dohot di bagasan hagogoonna natugui. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus akan berpisah dengan para sahabat-sahabat dan pengikutnya, dia memikirkan betapa berat perjuangan yang masih akan mereka hadapi. Dapatlah dipastikan bahwa bagi orang-orang dulu, pada zaman Paulus, hidup mereka pasti lebih menakutkan dari hidup yang kita hadapi sekarang ini. Mereka lebih percaya kepada roh-roh jahat yang melayang-layang di udara dan yang berusaha merusak hidup manusia. Nama-nama yang disebutkan Rasul Paulus dalam ayat 12 yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu adalah sebutan untuk berbagai jenis roh-roh jahat yang sangat mereka takuti. Jadi yang dihadapi oleh orang-orang Kristen bukan hanya manusia, melainkan serangan dari kuasa-kuasa jahat yang melawan Allah. Sahabatku semua, musuh terbesar orang Kristen saat ini, prinsip utamanya sesungguhnya tetap sama dengan zaman Paulus. Orang Kristen saat ini berhadapan dengan ideologi, sistem nilai, dan ajaran-ajaran yang menyesatkan hati serta pikiran manusia dari Tuhan. Jika ditarik ke konteks zaman modern saat ini, musuh terbesar itu dapat mewujud seperti kekristenan yang terjebak pada menjadi identitas budaya, rutinitas hari Minggu, atau tradisi tanpa adanya hubungan personal yang hidup dengan Tuhan dan perubahan hidup yang nyata. Juga sekularisme dan materialisme yang menekankan bahwa keberhasilan, kebahagiaan, dan nilai diri seseorang diukur dari materi, status sosial, dan kenyamanan fisik. Pergeseran ini membuat fokus hidup manusia bergeser dari kekekalan menjadi sekedar pengejaran hal-hal fana, sehingga kebutuhan akan Tuhan perlahan-lahan akan tersingkirkan. Tantangan juga datang dari individualisme ekstrim yang mengagungkan keakuan personal, yang memiliki prinsip hidup adalah milikku, dan juga relativisme yang meyakini bahwa kebenaran tergantung pada persepsi masing-masing. Hal ini seringkali mengikis prinsip kasih, pelayanan, komitmen komunitas, dan ketaatan pada kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Dalam keadaan inilah Paulus mengajak kita untuk kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Manusia tidak bisa memproduksi kekuatannya sendiri. Manusia bukan sumber energi spiritual, melainkan wadah atau penerima kekuatan itu sendiri. Jadi, dalam hal ini kita tidak diperintahkan untuk membuat diri kita kuat, melainkan membiarkan diri kita dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Kekuatan ini diinfusikan oleh Roh Kudus ke dalam diri orang percaya saat mereka tinggal di dalam Kristus. Kuat di dalam Tuhan adalah sebuah prinsip yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada kuasa-Nya, yang berakar pada kesatuan dengan Kristus. Jadikan firman-Nya sebagai media untuk mengikatkan diri kepada Tuhan Allah, sumber kekuatan itu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.